Anda kembali bersama kami dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari Pak Suryo maupun Pak Cepi. Sekarang kita ke DPR RI, ada Pak Effendi Simbolon. Pak Effendi, kalau kita melihat peringkat 15 ini kan artinya apakah ini membuat negara-negara lain kemudian gentar terhadap militer Indonesia, Pak? Ya, seandainya itu benar ya pasti punya efek deteren yang luar biasa ya. Seandainya itu benar. Seandainya itu benar, itu maksudnya gimana, Pak? Tadi dua narasumber, ya kalau saya memastikan nggak benar ya. Kenapa? Jadi tadi dua narasumber itu juga dari sumber yang, ya karena kalau dari kualitatif kuantitatifnya, ya basisnya kan data. Data yang kita punya kan nggak seperti itu. Kita punya tank Leopard, tapi kan kosong semua itu, bodong semua. Jadi, tapi ini kan cerita begini jadinya kesannya kita menelanjangi rumah besarnya Pak Suryo, Pak Cepi gitu ya. Jadi kurang enak juga kita melihat memperbincangkan masalah ini. Tapi faktanya di 3 matra itu ya di ASEAN saja pun saya kira kita bukan 5 besar ya dari 10 atau 11 negara ASEAN. Dari sisi SDM mungkin, kalau dari kualitas SDM khusus pasukan terlatih kita seperti Kopassus, ya Denjaka, mungkin kita masih leading dari negara-negara, bahkan di dunia kita bisa berkiprah ya. Tapi kalau secara 240-300 batalion yang ada di kita secara rata-rata gitu dari sisi SDM ya, saya kira enggak. Kalau dari alutsista apalagi, ya marinir itu rata-rata kendaraan dan alutsistanya umurnya ya ada yang 30, ada yang 40, ada yang 60 tahun loh. Nah, jadi apalagi di tempatnya Pak Cepi itu juga, saya kira ini udah menjadi rahasia umum ya. Maka kalau tadi seandainya benar, ya memang seharusnya kita mengacu ke titik itu. Tapi ya saya aja udah hampir 20 tahun di Komisi 1, ya walau alam lah gitu ya. Enggak. Kita belum punya masa di mana kita mungkin seperti suasana ketika zaman Bung Karno, kita ada ancaman yang luar biasa ketika kita ingin merebut Papua saat itu ya, sehingga kita harus memenuhi seluruh dengan cara yang apapun begitu. Tapi saat sekarang kan lebih prioritas ke pembangunan lebih prasarana infrastruktur umum, pendidikan, sosial, kesehatan dan seterusnya. Jadi lebih kepada welfare state, jadi negara yang domainnya kepada kesejahteraan, sehingga ya perhatian kepada pemenuhan dari kebutuhan TNI khususnya itu memang ya statis bisa dikatakan memang besar 130-an triliun, tetapi penggunanya 5 UO dan lebih banyak biaya untuk rutin ya, untuk gaji, bahkan untuk biaya-biaya operasi pun kita sangat minim ya. Ya kalau kita cerita ya sedikit lah kita buka operasi-operasi di daerah yang rawan saja, yang seperti di Papua itu dukungan logistiknya, dukungan untuk serpasnya, geser pasukannya itu minim sekali. Belum alat-alat komunikasinya, belum lama juga kita masih dengar 14 Januari yang lalu, di mana kita kehilangan kesempatan memiliki satelit komunikasi pertahanan sendiri. Pun kita nggak punya rasa, nggak ada yang sesuatu yang kurang rasanya begitu. Oke. Sementara negara-negara di ASEAN saja mereka sudah punya. Nah, bagaimana menggerakkan laut, darat, udara dengan manual, tidak punya satelit, ini contoh-contoh aja. Bagaimana kita ya bukan nggak mungkin lah negara kita ke ranking ke-15 ya. Saya kira di ASEAN saja untuk 5 besar saja saya kira kita belum. Kita masih di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah Vietnam mungkin ya, di bawah Thailand. Jadi ya ini sekaligus juga
mungkin untuk diintrospeksi juga bagi pemerintah ya. Karena pemerintah harus lebih memberikan perhatiannya untuk modernisasi ya multi year gitu ya. Jadi pada waktu 5-10 tahun ke depan Indonesia sudah berada di tataran yang ya disegani oleh negara-negara di kawasan lah gitu. Oke, baik. Ini tampaknya 3 orang narasumber saya sepertinya meragukan peringkat yang diberikan oleh Global Firepower peringkat ke-15. Tapi mungkin saya ke Pak Suryo terlebih dahulu sekali lagi. Tadi disebutkan bahwa salah satu tolak ukur dari menentukan peringkat dari militer itu adalah salah satunya potensi manusia, kemudian pengalaman perang, dan juga beberapa faktor lainnya. Anda melihat bagaimana kemudian Indonesia dari potensi manusianya dan juga pengalaman perangnya, termasuk juga kapal-kapal perang sipilnya, Pak? Gini, saya tadi tidak bilang dinilai dari potensi manusia ya. Oke. Sekarang perang teknologi, tadi Pak Cepi juga bilang, ini baru masalah perang konvensional, belum pakai cyber war, belum pakai biological war, belum pakai nuklir dan sebagainya. Jadi perhitungan angka-angka jumlah manusia itu kalau kita bertempur di kampung halaman sendiri. Nah, sementara yang perlu jadi perhatian pengalaman perang. Kita kan nggak pernah perang konvensional. Beda dengan Jerman 2 kali perang konvensional besar-besaran. Di masa perang pun dia bisa membuat pesawat, kapal, tank, ribuan. Indonesia di masa damai beli saja masih belum mampu. Masih nyicil kira-kira begitu. Jadi kita harus waspada dengan metode global firepower. Itu saya khawatir dia membuat bangsa kita jadi megalomania. Merasa dirinya besar, terus lalai. Kita jadinya punya kebanggaan semua. Membanding-bandingkan itu bahasa apa ya? Kalau bahasa saya norak gitu loh. Kayak Kopassus nomor 3 di dunia, bagaimana menilainya? Denjaka nomor sekian di dunia. Memangnya kita pernah bertempur dengan mereka yang dirinya. Tapi kalau dibandingkan, kita punya 10 senjata, mereka punya 1, boleh. Tapi kalau dibuat peringkat, nonsens. Itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, artinya Pak Cepi, apakah Anda setuju dengan pendapat Pak Suryo bahwa seharusnya Indonesia ini tidak terlena adanya peringkat-peringkat seperti ini lantas membuat kita menjadi besar kepala karena seakan-akan militer kita sangat kuat begitu? Ya, bukan setuju nggak setuju ya, juga bukan meragukan. Saya dari awal sudah bilang bahwa peringkat dari global firepower ini itu boleh aja dia bikinkan suka-suka dia, itu hak dia. Yang saya ingin sampaikan di sini, kita harus tahu dulu apa visi dan misinya global firepower itu. Baru kita bisa mengetahui lebih jauh. Kita nggak bisa bilang, wah dia begini, dia begitu, kita ragu. Ukurannya apa juga, kita nggak tahu juga. Kita harus tahu dulu, dia apa maksudnya bikin itu. Kalau kita udah tahu itu, baru kita bisa menganalisis lebih jauh. Perang tuh begini ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara perang, maka kita berbicara tentang nation potential war making capability. Ya, potensi yang dimiliki sebuah bangsa untuk mengelola perang. Di era seperti ini, apa itu mengelola perang? Mengelola perang itu pasti akan bersandar kepada defense industry. Defense industry akan bersandar pada defense budget. Defense budget akan bersandar pada national policy atau national interest atau kebijakan nasional. Sebuah negara dalam memperjuangkan negaranya menuju cita-citanya, dia dipengaruhi oleh 2 hal yang sangat prinsip, yaitu aspek national security dan national prosperity. Seberapa besar negara, sebuah pemerintahan memberikan perhatian kepada security atau kepada prosperity, itu yang disebut sebagai national policy atau national interest. Nah, kita harus mengurutnya dari situ kalau kita mau membahas tentang apakah benar kekuatan kita itu nomor 15 seperti yang global firepower buat. Sekali lagi, saya tidak meragukan, saya tidak membanding-bandingkan, saya tidak setuju atau setuju. Saya hanya perlu mempertanyakan terlebih dahulu visi misinya global firepower ini apa. Dan kedua, itu parameter yang digunakan juga apa. Kan parameternya banyak, nggak bisa
kita tidak memiliki parameter standar untuk mengukur kekuatan perang. Ya, sekali lagi kekuatan perang itu adalah nation potential war making capability. Jadi potensi nasional dalam mengelola perang itu adalah kekuatan perang. Tadi sudah disebut banyak juga oleh Pak Suryo Prabowo tentang bagaimana ngukurnya, jenis-jenis peperangan konvensional dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa melihat kekuatan militer itu complicated. Ya, apalagi di era sekarang kita berada di era semua negara sekarang berada pada satu posisi mengelola kekuatan perangnya yang rely on, yang bersandar kepada high technology dan total war. Ya, itu yang membuat semuanya menjadi complicated. High technology itu uraiannya panjang lagi. Kita sekarang berada di era teknologi cyber. Ya, cyber itu domain kelima setelah daratan, perairan, udara, dan outer space. Oke, baik. Oke, silakan Dila. Baik, artinya melihat bahwa kekuatan militer itu begitu rumit, begitu complicated, lantas bagaimana kemudian apa yang paling dibutuhkan militer Indonesia untuk kedepannya? Kita akan bahas sekali lagi usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Sekarang kita ke Pak Effendi Simbolon. Pak Effendi, kalau kita melihat juga kan salah satu faktor yang kemudian dinilai oleh Global Firepower ini adalah melihat dari perkembangan alutsista Indonesia yang begitu pesat. Nah, kemudian bagaimana melihat ke depannya? Apakah alutsista ini kemudian harus terus dimodernisasi atau justru arahnya ini harus kemana, Pak? Ya, memang kita memadukan ya di dalam Renstra kita memang yang sampai dengan 2024 belum semua termuat untuk mengantisipasi era digital, era cyber dan era-era yang post konvensional ini ya. Untuk mencapai minimum essential force saja kita kan belum pernah terjadi gitu, belum pernah bisa gitu. Jadi kita di satu sisi punya semangat untuk memajukan TNI, tapi sisi lain juga kita harus sadar kemampuan negara kita juga terbatas ya, dan prioritas pembangunan kita juga ya masih poin 1, 2, 3 masih lebih kepada kesejahteraan rakyat. Jadi di situ yang menjadi ya boleh dikatakan agak dilematis lah ya. Siapapun presiden di Indonesia akan sulit untuk membuat pilihan apakah menuangkan katakanlah 10% misalnya afirmatif dari seluruh APBN atau katakanlah dari 2% dari PDB misalnya, bahkan RPJM-nya Pak Jokowi pun menjanjikan 1,5% dari PDB, tapi sampai dengan jelang tahun ke-8 ini kan belum pernah mencapai titik itu. Jadi tapi kita yang setiap hari memantau mengawasi baik pemerintah maupun TNI dan Kemhan ya memang bisa memahami itu gitu. Kecuali memang kita di satu saat disudutkan pada kondisi seperti kita perebutan Irian misalnya, atau kita head to head dengan Australia atau negara yang besar ya, dengan sendiri ya kita pasti on call semua. On call basis itu yang pernah dibuat oleh di beberapa era Panglima TNI yang lalu ya. Kita mungkin tidak berkontrak nyata gitu, tapi ada kontrak yang on call basis yang jika terjadi sesuatu maka kita bisa pakai pinjam. Nah tentu SDM-nya juga kita harus persiapkan. Apakah kita ingin menggunakan F-35, apakah SU yang paling terdepan yang dipunyai oleh Rusia itu bisa kita lakukan saat-saat. Tapi sekarang sepertinya kita tidak mengantisipasi seperti itu karena mungkin ya Indonesia kan sampai sekarang di buku putihnya kan tidak pernah menempatkan siapapun jadi musuh. Musuhnya kan hanya di dalam negeri. Jadi ya sampai kapanpun selama kita tidak menempatkan apakah katakanlah Tiongkok menjadi ancaman dari Natuna kita, Australia ancaman di Darwin, kemudian katakanlah negara-negara di Kepulauan Solomon menjadi ancaman adanya katakanlah eskalasi yang akan meningkat. Selama kita tidak menempatkan dalam buku putih pertahanan dan juga political will negara kita,
Maka sepanjang itu juga tidak punya konsideran di APBN harus menempatkan anggaran yang lebih banyak Baik. untuk belanja ke APBN, demikian juga Baik. perluasan jumlah. Ini kita misalnya contoh, Mabes TNI menetapkan katakanlah Kogab Wilhan 1, 2, 3, tapi kan zero growth, ya, nggak ada pertumbuhan. Kemudian divisi marinirnya juga diperluas, kemudian Kostrat juga 1, 2, ketiga, kemudian udaranya juga, tapi kan tidak ada yang bertambah, hanya penamaan aja. Nah ini yang saya kira pilihan, ya, siapapun akan sulit. Saya kira Presiden Jokowi juga mencoba itu. Mencoba, Menhan juga, Pak Prabowo, Panglima mencoba. Kami paling terdepan untuk memberikan endorse gitu ya, support agar kita menaik ke Baik, 1,5% dari PDB, agar kita bisa belanja untuk kecukupan kebutuhan Baik. utama kita. Baik. Tapi ya realitanya kan memang kemampuan dukung anggaran kita kan sangat terbatas. Gitu. Oke. Pak Suryo Prabowo, kemana seharusnya alutsista kita ini dikembangkan terutama untuk menghadapi era-era ke depan, Pak? Apakah sudah ada pakemnya, ini harus diarahkan kemana? Alutsista kita ke depan mau dikembangkan dalam perang apapun. Yang penting kita harus bisa mandiri dalam membuat alutsista. Omong kosong kita bisa jadi negara yang kita takuti kalau semua alutsistanya kita beli seperti sekarang ini. Apalagi dibandingkan dengan Jerman, sehingga saya agak ketawa. Jerman dalam keadaan perang saja dia bisa bikin tank, bisa bikin pesawat, kapal. Sementara kita tadi disebut global firepower, kekuatan laut kita lebih hebat dari Jerman. Sementara kita beli kapal laut dari Jerman. Jadi harus diteliti benar kemana arah global firepower ini merilis peringkat kekuatan ini. Tapi di sini saya pesan, kita jangan mau merasa besar ketika kita dibilang peringkatnya makin lama makin meningkat. Omong kosong itu. Terima kasih. Baik, Pak Cepi terakhir, tadi sebutnya dikatakan harus bisa mandiri membuat alutsista. Bapak melihatnya seperti apa? Harus diarahkan kemana alutsista ini? Alutsista ya dari kata-katanya aja alat utama sistem senjata. Ya, jadi sistem. Kita berbicara sistem. Nah, kalau kita berbicara sistem, kita nggak bisa berbicara pesawatnya mesti begini, pesawatnya mesti begitu. Itu sub-sub sistem itu. Kita bicara tentang kancing, tapi kita nggak tahu bajunya apa. Gitu. Nah, saya mulai memberikan pemahaman sederhana ya, bahwa angkatan perang seluruh dunia sekarang dia berdasar kepada high teknologi dan total defense. Kemudian saya memberikan contoh bagaimana mengelola sebuah kekuatan perang. Itu sangat tergantung pada apa yang akan dihadapi. Ya, contoh yang gampang. Tahun 41 Amerika itu diserang oleh Jepang di Pearl Harbor. Ya, tahun 41 babak belur. Kemudian dia membangun kekuatan, dia membom Hiroshima Nagasaki, perang dunia selesai. Dia menjadi kekuatan besar. 91 Uni Soviet bubar, Amerika menjadi one and only superpower. Dia kuat. Oh, tunggu dulu. 2001 dia diserang dari dalam negerinya sendiri. Ya, dia peristiwa 9/11. Dan menurut seorang profesor di Montreal mengatakan bahwa kekuatan Al-Qaeda yang dituduh menyerang dari dalam negerinya sendiri itu kekuatannya hanya di bawah dari 1 batalion pendarat marinir Amerika. Tapi puluhan tahun nggak bisa selesai. Kenapa? Karena yang dihadapi bukan negara. Yang dihadapi adalah non-state enemy. Sehingga dia menyerang di Syria, di Afghanistan, di mana-mana dia serang. Dan nggak habis-habis, nggak selesai-selesai. Yang terjadi, ekonominya down. Dan itu menyebabkan Amerika berhadapan dengan kesulitan national financial. Jadi itu kita bisa membayangkan bahwa kekuatan perang itu dikelola, sekali lagi potensi nasional dalam mengelola perang itu sangat komprehensif, sangat menyeluruh. Dia merupakan sistem. Jadi kalau kita melihat, kalau mau memandang sebuah kekuatan militer, yang dihadapi itu apa? Gitu. Itu yang memudahkan kita, sehingga kita bisa mengelola seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Karena sekali lagi saya harus tekankan di sini bahwa membangun kekuatan perang itu sangat tergantung pada national policy atau national interest. Seberapa besar sebuah pemerintahan memberikan berapa persentase pada aspek prosperity atau aspek security.
Kalau kita berbicara tentang national security, kembali lagi kita akan melihat terlebih dahulu apa yang kita hadapi yang harus kita sanggup mengatasinya apabila itu terjadi. Baik. Pendekatannya pendekatan sistem, makanya disebut sebagai alat utama sistem senjata, dan itu berada pada subsistem dari sistem pertahanan nasional. Baik, Sistem Bapak-Bapak. pertahanan nasional kita yang mana itu udah keren ya. Sistem pertahanan kita kan sistem pertahanan Hankam rata. Itu udah refleksi dari total defense. Tinggal bagaimana menyeimbangkan dengan high technology. Oke. Itu aja. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih. Kita harapkan semoga informasi ini tentunya bisa menjadi masukan untuk pembenahan militer Republik Indonesia ke depannya. Terima kasih sekali lagi Pak Suryo, Pak Cepi, dan juga Pak Effendi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang TV One. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, salam sehat.